Siang Bapak. Selamat siang. Perkenalkan, saya Willy Setiaji dan rekan saya kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan KIP. Kehadiran saya di sini dalam rangka tugas dari dosen Bapak. Ya. Baik, kalau boleh tahu sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa? Nama saya Bayu. Hai Pak Bayu. Oh, di sini juga ada ini Pak Bayu sebagai wakil kepala sekolah Alhamdulillah. SMA Islam Dian Didakukan. Baik, di sini kami ingin mewawancarai Bapak mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Boleh langsung saya pertanyaan Boleh. Silakan langsung. Baik ya Bapak, pertanyaan pertama, bagaimana pemahaman Bapak tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi Bapak? Ya, berdiferensiasi berarti kan ini kurikulum yang sebelumnya ya? Iya. Ya, kalau sekarang sudah ganti nih kurikulumnya nih dalam tanda kutip ya. Artinya itu yang dipakai dalam kurikulum Merdeka, kurikulum diferensiasi. Artinya diferensiasi sepemahaman saya dan aplikasi yang ada di sekolah ini adalah bagaimana seorang guru terutama itu fokus pembelajaran bukan lagi pada teacher center tapi student center. Artinya setiap siswa punya kemampuan berbeda-beda, maka ada yang namanya pemberian materi berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian pemberian evaluasi atau assessment juga berdiferensiasi, maka kemudian namanya siswa itu pada akhirnya hasilnya pasti akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka dalam konsep kurikulum Merdeka yang sebelumnya diferensiasi ini semua siswa punya prestasi atas capaian sesuai kemampuan. Baik, ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Iya. Bagaimana Bapak menyesuaikan rencana pembelajaran dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi Bapak? Iya, kalau yang saya lakukan, saya kebetulan mengajar mata pelajaran sejarah. Ya. Saya hanya buat 3 pengelompokan diferensiasi, ya, karena kalau dibuat per siswa itu pastinya akan sangat lama dan waktunya tidak cukup. Jadi pengelompokan 3 kelompok ini adalah kelompok upper atau atas, dari kelompok atas, kelompok yang middle atau rata-rata ini biasanya paling banyak, dan kelompok lower. Jadi materinya pasti beda. Kelompok yang paling atas berarti yang lebih sulit. Kalau yang tengah berarti umumnya sama, lower berarti yang lebih rendah. Begitu pula dengan tes atau assessment. Selanjutnya, menurut Bapak itu ada nggak tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini Pak? Tantangannya pas tadi, karena harus menyiapkan tadi yang saya bilang 3 ya, 3, maka otomatis effort, tenaga, waktu itu akan lebih. Kemudian juga bagian memetakan di awal, lalu kemudian assessment lagi apakah peta awal ini benar atau tidak, karena nanti ada perkembangan kan, karena masing-masing anak itu setiap waktu akan berkembang. Itu tantangannya. Tapi kemudian dari situ paling tidak adalah bahwa setiap siswa itu punya kesempatan, ya, tidak hanya kemudian nanti mereka yang relatif lower ya atau yang rendah itu akan kalah terus sama yang kecepatan tinggi yang di atas. Tapi dengan adanya diferensiasi ini maka semuanya berkesempatan di sana. Selanjutnya rekan saya bisa saya lanjutkan ya. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana sih sistem evaluasi atau monitoring terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini? Implementasi evaluasi, oke. Yang pasti setiap tahun atau setiap guru pastinya juga harus membuat rencana pembelajaran. Nah, setiap rencana pembelajaran ini dilihat paling mudahnya adalah dengan sumatif,
Gitu. Sumatif kalau di kami di sini ada 4, ada sumatif tengah semester, sumatif akhir semester, lalu kemudian ada sumatif tengah semester yang kedua dan sumatif akhir tahun. Dari sini paling mudah untuk melihat pencapaian lalu kemudian buat evaluasinya. Karena alat ukur lebih mudah karena muncul dari nilai seperti itu. Selanjutnya, apakah ada program pengembangan profesional untuk guru terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Iya, ada pastinya. Apalagi kemarin ketika program kurikulum ini berbarengan dengan program guru penggerak sebelumnya, lalu kemudian sekolah penggerak, maka kami di sini membuat ada yang namanya in-house training. Jadi kami memberikan pelatihan atau kemudian melakukan pelatihan, baik itu disampaikan oleh guru internal yang sudah mengikuti latihan di luar atau kemudian juga kami mengundang pemateri dari luar. Apakah ada rencana atau visi ke depan terkait pengembangan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini, Pak? Yang pasti, walaupun sekarang kurikulum sudah berganti, berdiferensiasi itu masih sangat baik, masih sangat bagus. Ini terus dikembangkan, terus maksimalkan, dievaluasi apa kemudian kekurangan kelebihannya, supaya nanti kami sekolah ini terutama bisa memaksimalkan potensi diferensiasi, karena di sini juga menerima muridnya beragam. Nah, itu yang kemudian menjadi alat ukur atau alat tambah kami untuk bisa meningkatkan kualitas belajar siswa. Ditambah juga kami biasanya bekerjasama dengan pihak eksternal. Gitu. Karena kalau kami sendiri aja pasti siswanya jumlah. Sudah cukup. Oh baik Bapak. Sebuah ilmu tambahan bagi kami juga. Terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan kepada kami tentunya. Terima kasih untuk waktu kesempatan yang Bapak berikan kepada kami. Semoga bermanfaat. Baik, senang rasanya bertemu Bapak. Semoga kita jalin silaturahmi terus ya Bapak. Amin. Sehat-sehat. Kedepannya semoga makin maju, sukses dan berkah pastinya. Amin. Izin pamit. Ya, Terima kasih. sama-sama. Mas Willy dan Mbak Rizky. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Wawan. Selamat siang Pak Willy dengan Selamat siang, Bapak. Saya Rizky. dengan Mbak Kiki. Gimana? Baik, sebelumnya perkenalkan dulu kami mahasiswa dari Universitas Pamulang yang saat ini kami sedang mengerjakan tugas dari dosen kami mengenai implementasi pelajaran berdiferensiasi Bapak. Sebelumnya boleh bertanya pada Pak Wawan. Pak Wawan di sini sebagai guru apa ya Pak? Ya, baik, terima kasih. Nah, saya manggilnya apa nih? Mas, Kak, atau apa? Boleh Mas, boleh Kak. Boleh Mas, boleh Kak. Oke, baik, Mas Willy dan Mbak Kiki ya. Mbak Kiki, terima kasih sebelumnya sudah berkunjung ke kami di SMA Islam Dian Dapika. Salam kenal dari kami. Izin saya Wawan Kurniawan saat ini mengampu mata pelajaran matematika untuk kelas 11 saat ini, untuk matematika umum. Baik, selanjutnya di sini kami akan mewawancarai Bapak yang sehubungan dengan penelitian kami mengenai implementasi pelajaran berdiferensiasi ya Bapak. Boleh langsung kami ke topik. Boleh, silakan senyamannya saja ya. Senyamannya. Silakan. Pertanyaan pertama dari saya itu, menurut pemahaman Bapak itu bagaimana tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak? Oh iya, baik. Menarik ya ketika kita bicara tentang implementasi pembelajaran. Memang di 3 tahun terakhir kita diperkuat dengan adanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Secara umum
diferensiasi itu ada 3 ya. Ada pembelajaran berdiferensiasi konten, kemudian berdiferensiasi proses, dan yang terakhir adalah berdiferensiasi produk. Nah, itu yang memang secara umum disampaikan ya, yang kami pun juga menerapkan di sini. Berdiferensiasi konten berarti bagaimana kita di sini menyiapkan beragam bahan ajar, terutama terkait dengan pembelajaran Anda. Bagaimana cara belajarnya yang visual, maka kita harus menyiapkan media pembelajaran yang mensupport atau mendukung visual. Audio juga sama, yaitu berdiferensiasi secara konten. Kemudian berdiferensiasi secara proses, maka bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran di dalam kelas itu mengedepankan murid itu adalah sebagai subjek dari pembelajaran tersebut, gitu ya. Karena bagaimanapun juga kami guru itu adalah sebagai fasilitator saja, sehingga ragam untuk pembelajaran, sehingga nanti setiap anak itu memiliki ketercapaian pembelajaran yang beragam sesuai dengan pemahaman-pemahamannya. Gitu. Yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi secara produk, maka anak itu kan unik dan kreatif. Maka pembelajaran yang berdiferensiasi secara produk, maka kita memberikan keluasan kepada murid-murid kita di sini. Ya silakan saja. Apakah memang nanti wujud produk akhirnya itu adalah berupa paper misalkan, atau berupa video pembelajaran, atau memang malah berupa proyek sendiri. Nah, yang penting satu, tujuan pembelajarannya itu dicapai pembelajarannya. Itu mungkin Willy dan Capai pembelajarannya. iya, betul. Baik, selanjutnya Ya. Bagaimana Bapak itu menyesuaikan rencana pembelajaran dengan prinsip-prinsip berdiferensiasi ini, Bapak? Ya, baik. Tentu kami mengawali dari sebutannya asesmen awal ya. Ya. Kami berangkat dari sana. Bagaimana di kelas tersebut kebutuhannya apa? Apakah memang kelas yang kita akan ajarkan ini dominan memang anak-anak itu memiliki kemampuan visual luar biasa, maka kita fasilitasi. Nah, tetapi terkadang kita kan tidak bisa mengkotak-kotakan si cara belajar anak. Oleh karena itu, kita siapkan saja untuk konten itu ketiga-tiganya. Kita siapkan yang visualnya, kita siapkan yang audiovisualnya. Supaya kenapa? Nanti anak itu akan terfasilitasi secara materi, begitu. Karena selama ini kan bisa saja kita hanya menyampaikan atau memberikan media pembelajaran satu arah ya, atau bentuknya adalah paper katakanlah, yang sifatnya statis. Bagi anak-anak yang cenderung mereka lebih suka yang audio, mereka tidak nyaman gitu. Sampai sih belajar tapi tidak maksimal. Itu jadi harus ada asesmen awal ya, agar kita lebih tahu. Agar bisa lebih menyesuaikan mana kebutuhan. Benar, sesuai dengan kebutuhan dari murid itu sendiri. Baik, Bapak. Pertanyaan selanjutnya dari kami, apa saja strategi atau metode pembelajaran yang Bapak terapkan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, Pak? Baik, secara pribadi saya lebih sering itu penerapan yang model pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning. Kenapa? Karena di sana lebih lebih leluasa saya mempraktekkan di dalam kelas, terutama dalam bentuk groupingnya. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran kooperatif ini, anak bekerja sama di dalam kelompoknya masing-masing, dan penentuan kelompoknya pun juga saya serahkan kepada murid. Saya hanya menentukan si ketuanya saja atau pimpinannya saja. Itu yang menariknya ketika saya menerapkan model pembelajaran kooperatif. Dan karena variasinya banyak ya, sehingga tidak monoton kalau kita menerapkan model pembelajaran kooperatif. Gitu mungkin. Jadi metode cooperative learning ini mungkin sampai lebih sering efisiennya gitu ya, Pak ya? Kebetulan kalau saya dan di pengaku di matematika ya, jadi anak itu akan lebih interaktif di kelas. Karena kalau kita hanya sistem model ceramah saja, ada ceramahnya ada, tapi secara porsi itu kita lebih banyak. Saya secara pribadi lebih pada kooperatif. Artinya anak-anak itu memang belajar dengan ya berproses, tidak hanya satu arah sumber dari saya sebagai guru, tapi dengan bahan ajar yang sudah saya siapkan, entah itu yang sifatnya visual maupun audiovisual, maka anak itu bisa belajar secara mandiri sebetulnya dalam kelas.
Nah, secara belajar mandiri kan tidak mungkin kalau dia belajar sendiri. Lalu kalau tidak bisa bertanya dengan siapa? Mungkin enggan bertanya dengan guru. Maka dibuatlah kelompok-kelompok itu sehingga nanti mereka bisa berdiskusi bersama dengan rekannya sendiri. Gitu. Dan bagaimana tugas kami? Nah, tugas kami sebagai guru adalah sebagai pendamping mereka belajar. Gitu sebetulnya. Baik. Ya. Sangat bagus sekali metode yang diberikan Pak Wawan. Pertanyaan terakhir dari saya, Oh, iya. nanti ada dari rekan Oh, saya. ada lagi. Kirain sudah terakhir. Oh, belum. Oh, belum. Oh, belum. Siap. Jadi ilmunya Pak Wawan ini dibutuhkan sekali. Baik, apakah ada tantangan Ya. untuk Pak Wawan sebagai guru itu dalam menghadapi siswa-siswa itu, tantangan atau hambatan yang Pak Wawan hadapi dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bapak? Itu tantangannya itu ada atau enggak? Tapi jikalau ada, itu tantangannya seperti apa? Ya. Menurut pemahaman saya sih, setiap kita menerapkan segala pembelajaran itu pasti ada tantangan hambatannya gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa mengatasinya gitu ya. Salah satunya adalah dengan tadi model pembelajaran diferensiasi dengan adanya 3 pola tadi, berdiferensiasi secara konten, berdiferensiasi secara proses, kemudian berdiferensiasi secara produk. Maka bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam satu model pembelajaran, dalam satu sesi KBM. Terkadang saya hanya mampu itu dalam satu kali pembelajaran paling hanya 2 minimal. Ya, dalam satu sesi ya. Berarti saat ini saya hanya bisa berdiferensiasi secara konten dengan proses. Produknya saya nanti. Nah, penerapan itu. Karena memang kan menurut pemahaman saya secara pribadi, ketiganya ini memang idealnya bisa diterapkan dalam satu kali pembelajaran, tapi kalau tidak bisa dalam satu capaian pembelajaran. Nah, itu. Maka itu yang menjadi tantangan tersendiri. Kemudian secara pribadi pun harus belajar lagi, ternyata mengajar itu tidak hanya ceramah ya. Bagaimana kita bisa menerapkan ragam model pembelajaran supaya kelas itu aktif, apalagi kami pengajar matematika ya. Iya. Ini kan juga salah satu tantangan tersendiri bagi kami sebagai pengajar matematika, menghidupkan suasana di kelas yang anak itu kita terus beri dukungan bahwa ya harus bisa belajar matematika gitu. Walaupun ketercapaiannya memang masing-masing anak berbeda ya. Ada yang memang kebetulan bisa berlari kencang gitu belajar matematika, ada yang berjalan, ada juga yang perlu kita tuntun. Nah, itulah jadi tantangannya di sana sebetulnya, Mas Yuli. Ya. Sebentar, Ki. Ada satu yang ingin saya tanyakan gitu setelah penjelasan dari Pak Wawan itu. Jadi bayangan saya itu mata pelajaran matematika gitu. Pelajaran matematika itu mungkin bagi saya khususnya, atau mungkin banyak juga sih teman-teman saya itu, matematika itu rumit dan sulit, Pak Wawan. Yeah. Nah, karena sulit ini pasti kan sebagian anak itu mindsetnya pasti, aduh di kelas aku tuh semangatnya 50%, Yeah. ada yang 60 gitu. Tapi ya ada yang mungkin semangat ya Pak Wawan ya. Yeah. Itu sebagai guru Pak Wawan itu bagaimana untuk merangkul ini, mengajak anak ini gitu lah ya. Baik, terima kasih, silakan. Ya, menarik Pak Willy. Hampir selama saya mengajar memang di setiap pertemuan pertama saya masuk ke dalam kelas, selalu yang saya tanya adalah, sebutkan satu kata yang mewakili kalian ketika kalian belajar atau dengar matematika. Dari 30 anak itu yang yang menyampaikan kata-kata positif, seneng, nyaman, semangat, itu paling hanya 5-10%. Gitu ya. 10% kurang lebih ya, gitu ya. Ya 10% lah gitu ya. Selebihnya itu konotasinya negatif. Negatif dalam artian, susah, sulit, mumet, ribet, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara saya untuk bisa saya mungkin ini sambil ya, ini yang jadi saya selalu membuat mindset anak ini yang saya sedikit kembangkan, bahwa MIB, Math is Beautiful, ini yang
saya kampanyekan ke anak-anak, gitu ya. Kenapa? Karena buat saya ini yang harus saya lawan gitu. Ketika dia kan bermainnya mindset ya, mindset dari awal, maka harus saya lawan lagi dengan mindset, dengan apa ya, MIB ini, gitu lah. Ini mungkin bisa, ini memang selalu saya terapkan ini. Jadi MIB, semua materi saya ada logo itu. Jadi ketika anak-anak sampai sekarang MIB, wow, math is beautiful. Nah, jadi mudah-mudahan dengan seperti itu kan perlahan ya. Walaupun memang butuh waktu, butuh proses, gitu ya. Itu salah satunya, sehingga menekankan mereka bahwa ayo belajar matematika, karena sampai kapanpun tetap butuh matematika dengan konteks yang berbeda-beda. Nah, itu sih sebetulnya. Ya, sama dengan pendekatan bahwa kalau kamu tidak bisa belajar matematika secara langsung di kelas, maka silakan datangi saja. Kemudian kalau ada konsep dasar matematika yang belum dipahami, silakan tanya langsung, jangan ditendam. Karena biasanya yang jadi tantangan utama adalah anak itu punya masalah matematika di saat jenjang sebelumnya. Contoh kayak kami di SMA, maka sebetulnya ada penyakit terdahulu di konsep dasarnya. Contoh misalkan, tentang pecahan, itu kan sebenarnya bukan di SMA, tapi produk di dasar. Nah, tapi bagaimana kalau itu tidak saya selesaikan sekarang, kasihan. Makanya karena kadang-kadang pada saat penjelasan, ya saya nyampaikan detail sekali. Yang namanya pecahan seperti ini ya. Nah, walaupun sudah SMA ya. Nah, itu untuk membangun bahwa ternyata memang belajar matematika sebetulnya kalau kita sudah ngerti sedikit soal di putaran pun tidak ada masalah. Gitu, Pak Billy. Ya. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana sih Bapak berkolaborasi dengan para guru atau staf yang ada di sekolah dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Ya, kami di sini untuk matematika sendiri memang ada 3 guru, ya, sehingga kami memang terus berkolaborasi karena untuk yang mata pelajaran umum itu memang kami 1 guru itu per 1 jenjang. Katakanlah untuk yang saat ini saya di kelas 11 1 jenjang. Kemudian ada lagi dengan Pak Dede itu di jenjang kelas 10, Bu Khodro di kelas 12. Namun untuk yang mata pelajaran matematika lanjut itu kami kolaborasi, gitu. Jadi berbagi peran di sana. Jadi kalau untuk pembelajaran diferensiasi secara materi, secara konten, ya kami harus berdiskusi. Karena bagaimanapun juga kami di sini mencoba untuk yang keluar ke anak itu adalah sebagai guru matematika didaktika, bukan guru matematika sebagai wawan saja gitu, atau sebagai kontrol saja, tidak. Kami mencoba untuk itu. Salah satunya dengan si MIB ini pun kami ada 3. Saya kebetulan MIB, Math is Beautiful. Bu Khodro itu dengan MIC, Math is Cute. Kemudian Bu Khodro dengan MIA, Math is Amazing. Nah, itu kan salah satu cara kolaborasi kami bertiga untuk menstimulus anak bahwa ya inilah brand kita itu pakai Math is lah pokoknya gitu. Itu salah satu kolaborasi. Ya, Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana Bapak sendiri mengevaluasi efektivitas implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Ya, secara umum memang kami terus membenahi ya. Karena di setiap pertemuannya pun pasti ada saja yang perlu kami evaluasi. Terutama yang paling khusus itu di pembelajaran berdiferensiasi di produk. Karena untuk yang matematika, saya bicara matematika ya, di matematika sendiri itu memang kecenderungannya itu monoton ditulis untuk capaiannya. Oleh karena itu kami mencoba untuk ada beberapa capaian yang kami meminta anak itu untuk membuat penjelasan video pembelajaran. Jadi kami berikan, silahkan kamu ingin menyelesaikan tugas ini dengan writing atau dengan nulis silahkan, atau dengan penjelasan di videokan itu silahkan. Atau kalau memang anak itu tidak nyaman ada di kamera, maka boleh dengan suaranya saja untuk menjelaskan. Nah itu betul. Ya, itu terutama di berdiferensiasi produk ya, itu yang memang luar biasa di kami. Pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Apa dukungan dari kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru terkait pembelajaran berdiferensi di sekolah ini, Pak? Ya, yang pasti kepala sekolah kami, Pak Ruslan, beliau sangat mendukung. Jadi tidak hanya 1 guru, dan itu secara periodik. Secara periodik diarahkan oleh beliau untuk kami terus belajar.
Kemudian yang kedua, kami juga ada yang namanya Kombel, Komunitas Belajar. Itu rutin kami setiap hari Selasa sore. Mulai dari diskusi tentang materi, model pembelajaran, nah itu dukungan beliau. Kemudian yang paling luar biasa adalah kami ada namanya lesson study. Lesson study itu guru itu boleh masuk ke dalam ruang kelas untuk bisa memperhatikan cara guru tersebut mengajar. Tapi bukan supervisor ya, bukan supervisi ya. Jadi berperan saja di dalam kelas untuk melihat bagaimana sih siswa ini mengikuti pembelajaran. Bukan untuk menilai guru ya, bukan. Tapi metode ini bagaimana diterapkannya, khusus untuk pembelajaran diferensiasi. Itu dukungan dari kepala sekolah kami. Iya, baik, terima kasih Pak Wawan atas segala yang Pak Wawan meluangkan waktu buat kami, memberikan ilmu, pengalaman, dan pengalaman sih yang paling utama itu dengan ilmu yang diberikan Pak Wawan kepada kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dari saya dan Iki khususnya untuk menyelesaikan tugas dari dosen kami. Semoga kedepannya kami masih bisa masih bisa diberi ilmu-ilmu yang seperti tadi ya Pak Wawan sampaikan gitu kan, dari anak yang bagaimana cara mengatasi anak, metodenya seperti apa, terus dan lain sebagainya. Itu sangat berkesan bagi saya dan Iki. Baik, terima kasih, izin pamit kembali ke rumah kami masing-masing. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Willy dan juga Mbak Vicky sudah berkenan untuk diskusi. Prinsipnya kita berbagi sama-sama belajar, karena nanti pun kami akan menunggu sekiranya memang ada hal baru yang memang ada dari hasil belajarnya Mas Willy dan juga Mbak Vicky. Kami sangat terbuka. Ya, jadi kita saling bertukar pikiran di sini. Bagaimanapun juga kami di sini juga masih belajar, sehingga ada keterkaitan untuk mengembangkan diri masing-masing. Sukses selalu untuk Mas Willy dan juga Mbak Vicky. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik. Nah.